Baik, terima kasih. Sebentar. Dengan Terima kasih Pak Heru atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada dari tim PSP ya, telah mengundang kami. Mohon maaf pimpinan kami tidak bisa hadir dalam kesempatan sore hari ini dikarenakan ada agenda yang lain gitu ya. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Triani Oktaria dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang pada kesempatan kali ini diamanati oleh pimpinan untuk sharing terkait dengan kebijakan dana BOS kinerja, khususnya untuk sekolah penggerak angkatan 1, 2, dan 3 ya. Baik, saya izin share screen. Untuk materinya tidak terlalu banyak, tapi mungkin kita akan bisa lebih banyak diskusi. Nah, Bapak Ibu, untuk kebijakan dana BOS kinerja di tahun anggaran 2023. Sebelum kita masuk kepada substansi materi, tentunya dana BOS kinerja ini dipayungi oleh beberapa regulasi, ketentuan yang tentunya memiliki peran masing-masing. Jadi dana BOS yang kita kenal saat ini dengan BOSP itu tidak hanya dikelola oleh Kemendikbudristek. Itu perlu digarisbawahi oleh kita semua bahwa terkait dengan dana BOSP ini tidak hanya dikelola oleh Kemendikbudristek, tetapi ada kementerian lain yang terlibat, tentunya dari mulai awal input, proses juga ke outputnya gitu ya, dari input, pelaksanaan dan sampai ke outputnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kementerian yang terlibat diantaranya kementerian lain selain Kemendikbudristek, yaitu yang pertama ada Kementerian Keuangan dan yang kedua ada Kementerian Dalam Negeri. Sejauh mana kita perlu memahami peran dari masing-masing itu tentu sangat penting agar kita juga bisa mengetahui sejauh mana kita ketika ada kendala kepada siapa kita perlu bertanya sehingga jawaban yang kita terima itu adalah tepat dan valid seperti itu ya, perlu tepat sasaran dalam hal bertanya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi terkait dengan penyaluran ya, mulai dari perencanaan hingga penyalurannya diwadahi oleh PMK 204 tentang pengelolaan DAK non-fisik. Di sini pengelolaan DAK non-fisik di sini umum sekali, hampir seluruh DAK non-fisik di seluruh KL yang diatur dan di dalamnya memuat terkait dengan dana BOSP. Begitu juga terkait dengan tunjangan-tunjangan ya. Namun kita fokus di sini adalah untuk BOSP-nya dinaungi oleh sama di PMK 204. Di sini diatur mulai dari siklus penyusunan APBN, khusus TKD BOSP yang terkait dengan perencanaan pengalokasian di setiap satuan pendidikan dan daerahnya gitu ya. Kemudian ada mekanisme penyaluran, mengapa penyaluran 2 tahap untuk 2023, kemudian diatur ketentuan 1 tahap untuk BWSP, ini juga diatur sebenarnya oleh Kementerian Keuangan. Kemendikbud hanya selaku pelaksana dari aturan ini gitu ya. Kemudian perhitungan sisa dana. Perhitungan sisa dana mulanya memang kebijakan ini adalah dari Kementerian Keuangan, di mana untuk mengefektifkan dana di satuan pendidikan, dana yang jika terdapat dana sisa dana BOS reguler yang tidak dapat direalisasikan, maka menjadi sisa dana atau silpa yang selanjutnya diperhitungkan pada penyaluran tahun berikutnya. Kemudian ada pengembalian dana. Ini pengembalian dana tentunya kriterianya kembali lagi ke Kementerian Teknis, siapa saja yang perlu mengembalikan dana. Di aturan kita juga disebutkan bahwa salah satunya itu adalah sekolah yang mengalami penutupan atau merger, kemudian yang dalam
tahun berkenaan mengalami penolakan yang tiba-tiba menolak, biasanya ini terjadi di swasta, atau seperti satuan pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, contohnya sekolah penggerak, gitu ya. Jadi bisa sekolah penggerak pun mengembalikan ketika memang tidak memenuhi syarat lagi, contohnya ada mutasi kepala satuan pendidikannya dan sebagainya gitu yang memang keluar dari syarat. Karena apa? Syaratnya sekolah penggerak mungkin nanti kita akan jelaskan di bawahnya. Nah, apa sih di sini peran Kemendikbudristek? Kemendikbudristek ini mengeluarkan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 ya tentang juknis pengolahan dana BOSP. Nah, juknis ini tentunya perannya mengatur tentang peran Kemendikbud dalam hal siapa sih yang berhak menerima dana BOSP. Satuan pendidikan mana? Oke, ini ada syarat-syaratnya, kriteria-kriterianya gitu ya. Itulah yang kita atur. Lalu berapa sih besaran biayanya gitu ya? Meskipun besaran biaya ini tentunya dikomunikasikan dulu trilateral dengan Bappenas, dengan Kemenkyu, tapi yang mengesahkan, yang menetapkan itu adalah Kemendikbudristek karena yang selaku pengusul bahwa satuan biayanya adalah sekian. Kemudian ada penggunaan dana. Penggunaan dana buat apa saja dana BOS itu diatur oleh Kemendikbudristek dari si penggunaan dana. Kemudian sistem pengolahan dananya ini adalah kaitannya dengan sistemnya ini adalah dari sisi aplikasi. Aplikasinya menggunakan Arkas untuk BOS ya yang penerima BOS dan saat ini BOP Salur untuk yang BOP kinerja. Namun untuk kedepannya akan menjadi satu di Arkas 4 ya. Yang saat ini mungkin dalam waktu dekat akan launching terlebih dahulu secara nasional untuk Arkas 4-nya gitu yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan Arkas yang BOP-nya. Seperti itu. Kemudian mekanisme pelaporannya tentunya ini ada ketentuan lagi kaitannya dengan penyesuaian ketentuan yang ada di Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada peran Kemendagri apa saja? Tentunya Kemendagri karena bisa dibilang bahwa Kemendagri adalah ya orang tuanya daerah dah gitu ya. Orang tuanya daerah tentunya dia mengatur nih bagaimana tata kelola keuangan daerah. Kenapa sih harus melibatkan Kemendagri? Dana BOS ini gitu kan. Jadi kembali lagi kepada di PMK 204 gitu ya. Disebutkan bahwa dana BOS masuk DA kan non-fisik. DAK non-fisik masuk ke dana transfer daerah. Ketika masuk ke dana transfer daerah, maka tata kelolanya mengikuti tata kelola keuangan daerah. Sehingga di sini ada regulasi atau ketentuan yang bisa saja masuk. Misalkan ada perda daerah, gitu ya. Nah, dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan sebagainya. Contoh dalam hal pelaksanaan yang sering ditanya, gitu ya. Yang sering ditanya itu adalah kenapa Kabupaten A bisa dalam pengeluaran pembiayaan contohnya transportasi, tapi kok di Kabupaten B tidak bisa. Kenapa di daerah B itu sudah boleh mencairkan dana BOS kinerja sekolah penggeraknya, kok di kabupaten saya belum? Nah, tentunya apakah regulasi ini diatur oleh Kemendikbudristek? Tentu tidak. Ini adalah terkait dengan regulasinya Kemendagri, di mana mungkin tidak hanya Permendagri nomor 363 saja, tetapi ada PP 12 tentang 2019 tentang pengolahan keuangan daerahnya yang lebih tinggi gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini perlu dipahami semuanya, ya perlu dipahami oleh semua bahwa dana BOS ini masuk dana transfer daerah sehingga pengolahannya mengikuti pengolahan keuangan daerah. Jadi sangat wajar ketika ada daerah yang memang bisa langsung mencairkan dan ada yang tidak karena menunggu katakanlah APBD perubahan. Karena menunggu proses dimasukkannya ke DPA-nya SKPD pendidikan, misalkan seperti itu gitu ya. Itu adalah dampak dari regulasi yang saat ini ada, tapi memang di PP di Permendagri-nya gitu ya. Dan mungkin yang berpengaruh itu di PP 12-nya gitu ya. Nah, tidak ada kaitannya misalkan dengan yang di Permendikbudristek karena Permendikbudristek ketentuannya itu adalah ke arah penggunaannya. Dari untuk apanya? Oh, untuk pengembangan sumber daya manusia. Oh, untuk digitalisasi sekolah. Oh, untuk pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data. Itulah kewenangannya Kemendikbudristek yang mengatur terkait dengan penggunaan dana BOSP kinerja sekolah. Ya. Nah, masalah hal teknisnya di daerah kembali lagi kepada daerah masing-masing. Tentunya
solusinya itu adalah sebentar. Nah, solusinya itu adalah banyak-banyak koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sejauh mana ketentuannya dan fleksibilitas yang daerah berikan ke satuan pendidikan dalam hal pencairan dana BOSP itu sendiri gitu ya. Kemendikbud bahkan Kemendikbud itu mengatur bahwa jangan ada intervensi apapun dari dinas ke satuan pendidikan terkait dengan pencairan, misalkan perlunya surat rekomendasi dan sebagainya. Itu tentunya ada larangannya ya. Nggak boleh gitu ya di pasal, kalau nggak salah di pasal 63 di Permendikbudristek 63 2022 gitu ya. Nah, untuk hal lainnya gitu ya, ini dalam bentuk rekomendasi misalkan harus mensyaratkan apa dan sebagainya gitu. Berbeda dengan kondisi daerah yang memang daerah mau menetapkan tidak boleh mencairkan dulu dikarenakan mau dimasukkan dulu ke APBDP. Nah, seperti itu hal yang lain di luar kemampuan Kemdikbud mengatur tersebut. Kemudian kami informasikan juga bahwa kami sampaikan ini ada sasaran baru gitu ya terkait kinerja ini, yaitu untuk berkemajuan terbaik. Namun pesannya di sini mungkin apakah bisa sekolah penggerak mendapatkan kinerja terbaik, kemajuan terbaik juga? Jawabannya tidak. Ya, jadi maksimalnya hanya satu kinerja yang diperoleh oleh satuan pendidikan. Yang sudah mendapatkan BOS kinerja sekolah penggerak tidak dapat mendapatkan sekolah kinerja prestasi ataupun kemajuan terbaik. Jadi hanya satu. Nah, selanjutnya, ini adalah sasarannya. Tahun ini adalah tahun 2023, tahun ketiga Kemendikbudristek memberikan intervensi kepada sekolah penggerak, sehingga mungkin tahun ini ada angkatan ketiga, baru tahun pertama mendapatkan intervensi. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Yang angkatan 1 dan angkatan 2, itu secara kebijakan yang sampai sehingga saat ini itu adalah mendapatkan 3 tahun intervensi. Artinya, untuk angkatan pertama yang menerima di 2021, berarti ini adalah tahun ketiganya. Nah, tahun keempatnya kami mengharapkan gitu ya, pusat mengharapkan memang sharing dengan daerah. Jadi daerah membantu percepatan perbaikan pembelajaran kepada sekolah penggerak. Nah, jadi untuk pusat melalui dana BOS kinerja, rencananya memang kebijakannya untuk saat ini masih 3 tahun saja gitu ya. Nah, jadi mungkin tahun untuk angkatan pertama ini tahun terakhir gitu ya. Sehingga dari sisi di sini dari sisi unit cost gitu kan udah paling rendah untuk tahun pertama gitu ya. Nah, kemudian untuk prestasi kita juga mengalami peningkatan ya, semula kita 205 menjadi 2.744 sasarannya gitu ya, dikarenakan tahun 2023 mengalami perluasan kriteria yang semula hanya dibatasi sampai juara nasional atau internasional. Di tahun 2023 ini hingga level provinsi, juara 1 level provinsi untuk ajang talenta yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, selanjutnya ada kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Ini berdasarkan hasil asesmen nasional. Nah, dan untuk kemajuan terbaik ini dikecualikan untuk yang jenjang PAUD karena belum ada nilai rapor pendidikan. Ini sejauh ini dana BOS kinerja untuk sekolah penggerak ini baru yang pertama kita salurkan, karena memang datanya sudah clear. Nah, sedangkan untuk yang kinerja prestasi dan kemajuan terbaik, kita belum menyalurkan dana BOS ini ya. Kemungkinannya mungkin akan di bulan, mudah-mudahan segera gitu ya, untuk penetapannya segera keluar gitu ya, dan sehingga kita bisa segera untuk mengajukan penyalurannya. Namun untuk BOS kinerja sekolah penggerak sudah kita salurkan dan sudah diterima satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini syaratnya
Ya, berikut adalah syaratnya untuk kinerja sekolah penggerak. Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak sehingga berhak mendapatkan kinerja sekolah penggerak. Namun ada lagi syarat, yaitu adalah penerima dana BOS reguler juga. Jadi kalau misalkan satuan pendidikan Bapak Ibu, satuan pendidikan adalah pelaksana sekolah penggerak, akan tetapi tidak menerima dana BOS reguler, maka mohon maaf, tidak dapat menerima dana BOS kinerja sekolah penggeraknya. Lalu bagaimana untuk percepatan perbaikannya? Berarti menggunakan mandiri. Ya, jadi syaratnya harus ada dua nih. Anda ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan sebagai penerima dana BOS regulernya. Salah satu syarat ini gugur, maka gugurlah kinerja sekolah penggeraknya. Kalaupun misalkan dia tidak ditetapkan lagi sebagai sekolah penggerak, maka dananya dikembalikan kepada kas daerah. Mungkin cukup jelas di sini ya, kalau misalkan ada hal yang menyebabkan gugurnya sekolah tersebut sebagai sekolah penggerak, maka gugur juga dana BOS kinerjanya sehingga perlu dikembalikan ke kas daerah. Nah, kemudian untuk kinerja prestasi, ini yang seperti yang tadi saya sampaikan, juaranya paling sedikit 1 penghargaan di level tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Tidak juga termasuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, yang terakhir itu adalah kemajuan terbaik Bapak Ibu semua. Nah, kemajuan terbaik ini adalah menu baru di Kemendikbudristek untuk kinerja. Ini untuk memberikan apresiasi juga, dukungan untuk peningkatan hasil belajar Anda sudah meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil rapor pendidikan, ada gap dan itu menunjukkan gap positif, ada peningkatan sehingga kita berikan. Namun Anda juga akan bersaing dengan yang setara di wilayah Anda, yang sederajat di wilayah Anda, SD dengan SD, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA, seperti itu ya Bapak Ibu, SMK dengan SMK yang ada di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian ini berdasarkan apa kriterianya? Rapor pendidikan. Dan rapor pendidikannya di bagian mana? Yang kita lihat itu adalah indikator hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Ya, jadi ada dimensi yang menunjukkan hasil belajar, ada dimensi yang menunjukkan kualitas pembelajaran, itulah yang kita ambil. Namun Bapak Ibu, ini dijadikan sebuah indeks dengan analisis tertentu, dengan analisis statistika, sehingga di setiap satuan memberikan sebuah indeks. Dan ada peningkatan gap antara yang kita ambil, karena itu adalah gap, maka yang kita ambil adalah hasil AN-nya di 2021 dan di 2022. Nah, kemudian kita juga dalam hal menentukan sasaran penerima kemajuan terbaik juga memperhatikan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Nah, ini adalah untuk memberikan afirmasi dan rasa keadilan kepada mungkin satuan pendidikan yang akan akses status ekonomi dan sosial yang rendah, tetapi dia ada kinerjanya sehingga kita berikan intervensi untuk sebagai dukungan dan penghargaan atas peningkatan hasil kinerja tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah satuan biayanya ya. Untuk angkatan ketiga, itu mendapatkan, karena tahun pertama mendapatkan intervensi, maka masih 60 juta untuk PAUD, SD 80, SMP 120, SMA 155, dan SLB 132. Nah, kemudian nanti yang angkatan ketiga, gitu ya, angkatan ketiga di tahun kedua maka akan mendapatkan setengahnya ya. 30 untuk hampir setengahnya gitu ya. 30 untuk PAUD, 45 untuk SD, 70 untuk SMP, 90 untuk SMA, 72.500 untuk SLB-nya. Dan ketika masuk di tahun ketiga, mungkin tahun ketiga ini adalah angkatan ke-1. Maka angkatan ke-1 saat ini di tahun 2023 mendapatkan 15 juta untuk PAUD-nya, 22,5 juta untuk SD, 35 untuk SMP, 45 untuk SMA, dan 36,250 untuk SLB. Nah, untuk kinerja prestasi, ini didasarkan poin prestasinya.
dia mendapatkan juara apa? Juara 1, juara 2, juara 3. Ya, kita kasih rentang 1 poin itu adalah 10 juta, 1 poin prestasi. Ya. Dan kita berikan sekolah tambahan bagi sekolah yang ditetapkan sebagai pengimbas. Dia wajib mengimbaskan sehingga ditambahkan sebesar 60 juta bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas. Nah, untuk kemajuan terbaik, ini senilai 22.500.000, ini sama nilainya dengan yang angkatan ke-1 di tahun ini gitu ya, untuk kemajuan terbaik. Untuk apa penggunaannya dan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaannya, ini mari kita lihat bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler dan kinerja ini sama, ya. Karena apa? Dana BOS reguler dan kinerja itu dalam satu wadah namanya BOSP. BOSP ini bagian dari DAK non-fisik, DAK non-fisik bagian dari dana transfer daerah, maka pengelolaannya menggunakan tata kelola keuangan daerah. Sama, ya. Kemudian prinsipnya fleksibel, baik reguler maupun kinerja harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, dengan dana BOS ini mendukung prinsip Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas yang tinggi, mengedepankan otonomi satuan pendidikan. Ya, jadi butuhnya apa gitu ya, sepanjang memang satu, dana BOS ini tentunya untuk menunjang layanan pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian apalagi dana BOS ini masuk di DAK non-fisik, tentunya hal yang sifatnya fisik membangun, yang dari semula tidak ada menjadi ada bangunannya, tentu itu bukan arahnya DAK non-fisik ya. Nah, karena apa? Untuk prasarana seperti membangun ruang kelas, membangun jamban, itu ada posnya sendiri yaitu DAK fisik. Ya, jadi untuk DAK non-fisik ini lebih ke arah layanan operasional yang kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran, seperti ya ada pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini salah satunya adalah penyediaan buku yang sesuai dengan kurikulum yang disediakan oleh satuan pendidikan. Kuncinya di dana BOS ini adalah kaitannya dengan buku, itu adalah sekolah wajib menyediakan buku teks, ya, buku teks sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan ada posisi sekolah penggerak di mana baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka, ya kan, dan belum semua kelas. Maka itu selainnya ada yang menggunakan masih KTSP atau kurikulum ke-13. Maka seperti apa yang harus disediakan? Semua kurikulum itu berarti buku yang menunjang kurikulum yang diselenggarakan satuan pendidikan harus disediakan. Misalkan rombel sekian, beli bukunya apa, kurikulumnya apa, nah itu harus disediakan. Nah, kalau sekolah penggerak harus kurikulum merdeka, maka semuanya berarti perlu kurikulum merdeka. Nah, cek lagi penerapan kurikulum merdekanya seperti apa, gitu ya. Barangkali memang ada yang baru kelas 1 dan 4 dulu, atau udah 1, 2, 4, 6. Nah, jadi kurikulum yang diselenggarakan satuan pendidikan, maka bukunya pun harus disediakan oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian efektif efisien. Nah, efektif efisien ini perlu dipahami bahwa pemerintah menyadari bahwa dana BOS yang diberikan ke satuan pendidikan mungkin belum sepenuhnya mampu untuk membiayai keseluruhan layanan operasional. Maka dengan dana yang terbatas, kita harapkan Bapak Ibu dapat hasil output yang optimal. Nah, sehingga bagaimana caranya harus kita identifikasi apakah kegiatan ini dampaknya bagus, signifikan ke arah peningkatan mutu di sekolah kita. Jadi dipilih mana yang prioritas dulu yang memang potensi dampaknya tuh tinggi. Itu. Jadi maksud dari efisien dan efektif ini adalah ke arah sana yang memberikan hasil, pengaruh untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian akuntabel, tentunya perlu dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Karena apa? Dana BOS ini adalah sumbernya dari APBN. APBN itu sumbernya itu dari rakyat. Nah, maka keterbukaan menjadi transparan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan.
ya. Masyarakat harus tahu penggunaannya untuk apa. Kayak gitu ya, penggunanya untuk apa. Namun memang ada batasannya, kembali lagi bahwa ini adalah dana APBN. Sejauh batasannya seperti apa, tentunya memang ada aturannya khusus gitu ya. Aturannya khusus tidak ada aturan khusus misalkan untuk BOSP-nya sendiri. Pastinya ini akan melihat dari sumber dana APBN bagaimana apa mekanisme transparansinya gitu ya. Transparan di sini dikelola secara terbuka dan mengakomodir semua aspirasi pemilih sesuai dengan kebutuhan, terbuka. Libatkan komite, libatkan guru, libatkan peserta didik, tenaga kependidikan dalam apa? Bisa saja dalam merumuskan perencanaan satuan pendidikan. Mau dibawa kemana satuan pendidikan ini? Karena apa? Semuanya adalah bagian dari ekosistem satuan pendidikan yang tadi saya sebutkan tadi ya. Ada warga sekolahnya, mungkin ada peserta didik, mungkin untuk levelnya SMA udah ada OSIS yang bisa banyak berkontribusi ide-ide kreatif. Saya perlu ini untuk bla bla bla, gitu ya. Ada SMP juga sudah ada organisasi-organisasi gitu ya. Dan itu juga bisa Bapak Ibu libatkan untuk apa? Menciptakan ide-ide yang kreatif ya, kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif. Nah, menentukan komponen penggunaan dana sesuai ini pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan prioritas satuan pendidikan, pengadaan barang yang mengenai menggunakan mekanisme atau peraturan PBJ di Permendikbudristek 18/2022, perubahan dari Permendikbud 20 gitu ya. Kemudian tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah. Nah, ini adalah pemanfaatan dana BOSP kinerja untuk sekolah penggerak, prestasi, dan kemajuan terbaik. Jadi, Bapak Ibu mungkin bisa fokus ke sekolah penggeraknya, bahwa di sana ada pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data. Nah, apakah ini ada relevansinya dengan dana BOS reguler, dan apakah boleh nih saling mendukung? Ya, memang tujuannya seperti itu, ya. Tujuannya Bapak Ibu tahu ya, sekolah penggerak apa sih? Kita mengharapkan Bapak Ibu sebagai agen perubahan yang bisa memberikan percepatan perbaikan 1 sampai 2 tahap lebih maju. Ya, di mana sekolah yang lain belum tentu mendapatkan intervensi ini untuk percepatannya. Jika mungkin yang tidak dapat percepatan itu kalau melangkah mungkin satu langkah, satu langkah, satu langkah. Karena tidak ada dukungannya, ya kan? Yang mereka pegang hanyalah dana BOS reguler saja sebagai sebagai jalannya operasional pembelajaran. Tapi untuk sekolah penggerak diberikan intervensi tambahan, dukungan, ya, yang tujuannya sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga diharapkan bisa bergerak 2 sampai 3 tahap lebih maju gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengembangan sumber daya manusia, ini relevannya kalau di BOS reguler komponennya seperti apa? Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Isinya bisa. Bapak Ibu bisa melakukan penyelenggaraan kegiatan seperti IHT, in-house training, atau Bapak Ibu menghadiri sebuah kegiatan. Ya. Dan mungkin pembiayaan yang dikeluarkan berbeda antara Bapak Ibu sebagai penyelenggara dengan Bapak Ibu sebagai peserta. Akan berapa kali volumenya yang akan dilakukan? Itu yang mungkin perlu disiapkan dalam hal pengembangan sumber daya manusia atau kegiatan lain seperti diskusi dengan dengan komunitas belajar, ya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, di sini juga bisa menyediakan bahan dan alat. Misalkan Bapak Ibu menyelenggarakan, ada project based learning yang diberikan ke satuan pendidikan selama 3 bulan. Nah, Bapak Ibu memberikan rencana pembelajarannya seperti apa, bahan dan alatnya harus seperti apa. Nah, contohnya ada seperti itu. Atau ada modulnya juga ya, kalau tidak salah terkait dengan project based learning. Digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah ini lebih kepada penguatan infrastruktur. Misalkan di reguler saya sudah membeli atau daya wifi-nya, daya internet atau daya listrik ya. Kalau daya listrik gitu ya. Kalau
internetnya yang semula sekian giga gitu ya kapasitasnya, sekarang mau ditambah nih. Karena apa? Saya mendapatkan dana bos kinerja nih di tahun ini, mau memperkuat sinyal di satuan pendidikan biar kena ke seluruh kelas. Nah, itu bisa. Kemudian misalkan lokakaryanya terkait dengan yang berhubungan dengan digitalisasi, meskipun ini juga bisa saja gitu ya, masuk ke pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Kemudian perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data ini juga mulai dari Bapak Ibu mendiskusikan mau dibawa kemana sih dana bos kinerja ini, misalkan seperti itu. Mau lebih diarah kemana. Kemudian mau melakukan asesmen, dalam arti gini, asesmen di sini adalah dalam rangka untuk mendapatkan datanya, gitu ya. Perencanaan berbasis data. Artinya, Bapak Ibu harus memiliki data untuk dapat melakukan identifikasi atau refleksi diri. Oh, ada nih dari rapor pendidikan, asesmennya. Oke, dari rapor pendidikan. Untuk mengetahui, oh, kurangnya saya di mana? Literasikah, numerasikah, karakterkah, iklim keamanankah, gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu dukung kegiatan-kegiatan untuk yang kurang tadi, mengobati penyakit tadi gitu ya. Tetapi ini ternyata di rapor pendidikan masih ada nih yang kurang, misalkan saya ingin mengetahui talenta anak-anak gitu ya. Talenta anak-anak sebaiknya kemana gitu ya. Karena apa? Mereka belajar ini berfokus pada murid gitu ya. Murid ini sukanya apa? Mari kita dukung ya. Jadi melakukan asesmen dalam rangka perencanaan berbasis data untuk mendapatkan data gitu ya. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Relevan untuk dilakukan gitu ya. Karena sepanjang Bapak Ibu mampu mengargumentasikan bahwa saya melakukan asesmen untuk mendapatkan data karena dalam perencanaan harus berbasis data, itu sangat relevan untuk dilakukan. Nah, kemudian ini untuk kinerja sekolah prestasi ada asesmen pemetaan talenta, pelatihan pengembangan talenta, pengembangan manajemen dan ekosistem, pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas. Dan untuk kinerja kemajuan terbaik ada perencanaan berbasis data dan pembelajaran paradigma baru. Nah, itulah pemanfaatan dana bos kinerja dan mungkin di sini ada contoh-contoh kegiatan atau komponennya, subkomponennya. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, boleh enggak suatu kegiatan mengeluarkan transportasi? Boleh enggak suatu kegiatan mengeluarkan honor narasumber? Kemudian konsumsi. Kenapa di Juknis tidak dituliskan secara rinci hal-hal tersebut? Nah, saya jawab di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti gitu ya, biar tidak terlalu sore gitu ya. Saya jawab ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan kembali. Nah, jadi kenapa Kemendikbud dalam Juknis tidak rinci seperti itu, Bapak Ibu? Kita cek di sini ya. Terkait dengan kalau misalkan kita memasukkan ATK, konsumsi, transportasi, honor, baik itu mungkin honor narasumber atau kepanitiaan sesuai dengan yang dibutuhkannya, maka bisa jadi gitu ya, dalam kegiatan 1, identifikasi, pemetaan potensi, dan kebutuhan pelatihan. Oke, saya akan merapatkan rapat identifikasi dan pemetaan potensi menyusun instrumen atau apa. Maka yang dibutuhkan apa? ATK-nya. Terus apa? Konsumsinya misalkan. Oh, dalam identifikasi ini saya butuh narasumber juga, saya bayarkan honornya. Lalu ke bawah lagi in-house training. Oh, saya juga butuh ATK. Saya juga butuh konsumsi. Ke bawah lagi, penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan. Dan ternyata dalam penguatan ini, kegiatannya itu di luar sekolah. Misalkan ya, saya butuh transportasi, saya butuh konsumsi. Oh, ternyata transportasi di sini, sekolah yang lain tuh bukan bentuknya transportasi, tapi sewa, katanya tuh ya. Nah, itu disesuaikan ya. Nah, sekarang saya tanya, mau berapa redundant? Berapa kali pengulangan di setiap kegiatan dimasukkan gitu ya. Belum tentu nanti, misalkan kayak gini, ada yang bentrok. Bentroknya apa? Bu,
di Juknis ini ada loh, boleh, tapi kok kabupaten saya melarangnya? Nah, jadi hal tersebut juga perlu diperhatikan. Karena apa? Kembali lagi bahwa kabupaten memiliki pengolahan keuangan daerah yang mereka juga bisa jadi ada perdanya masing-masing. Dalam hal ini contoh ya, biasanya yang melekat itu adalah dalam hal pembiayaan transportasi. Kabupaten A ini boleh kok kegiatan gitu ya, diberikan transportasinya kalau kegiatannya dalam satu wilayah kecamatan. Satunya lagi mengaturnya kabupaten, oh ini boleh kok gitu kan, karena apa, kegiatannya masih cakupannya kurang dari 2 kilometer. Ada yang basis jarak, ada yang basis wilayah ya, itu dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah ya, seperti itu. Jadi pertanyaan tersebut sebenarnya lebih tepat ke daerah, karena kalau ke pusat pertanyaannya itu akan kembali. Dana BOS tidak melarang untuk hal tersebut, gitu ya. Dana BOS tidak melarang bahwa itu butuh, ini butuh, ATK butuh, transport butuh, honor narasumber butuh, ini boleh, boleh saja. Tapi biasanya larangan itu melekat kepada mekanismenya. Contoh ya, contoh. Daerah bisa saja melarang bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh internal dengan peserta internal dan narasumber internal, maka jasa narasumbernya tidak diberikan. Misalkan seperti itu. Ada juga ada. Di pusat pun sama. Pusat itu punya juga tata kelola keuangan, tapi mengacunya kepada Kementerian Keuangan. Di mana Kementerian Keuangan pun gitu ya, Kementerian Keuangan pun di situ ada aturannya. Kayak gitu. Tentunya berbeda dengan yang di daerah. Daerah pun punya kewenangan untuk mengaturnya hal tersebut. Jadi bisa jadi sekolah A bisa, sekolah B belum tentu bisa. Ini dikembalikan lagi pertanyaan hal tersebut. Silahkan Bapak Ibu koordinasikan dengan Dinas Pendidikan setempat lebih tepatnya. Karena itu akan lebih terjawab. Ya. Di sana akan lebih terjawab hal yang tersebut. Dana BOS tidak melarang untuk hal tersebut sepanjang relevan dikeluarkan, maka keluarkanlah. Namun, mekanisme kembali lagi ke tata kelola keuangan daerah, maka tanyakan kepada Dinas Pendidikan yang tentunya mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Jangan salah alamat, misalkan nanyanya ke operator. Nah, operator juga belum tentu, ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya kemana sih? Biasanya bagian pengelolaannya mungkin kalau di Dinas Pendidikan mungkin di bagian perencanaan anggarannya yang memang lebih tahu gitu ya, atau ke bagian bidangnya gitu yang memang biasa mengurusi sebuah kegiatan gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tri Oktaria. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi paparan dari materi Bu Triani Oktaria. Pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri. Pemaparan tersebut tentunya akan bisa merangsang kita untuk bisa menyadari pentingnya penggunaan dana boskin dan jalan keluar yang ditawarkan dalam pemanfaatannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bu Tri di chat link kita nanti Ibu Sri bisa jawab Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya Bu. Bisa langsung di-share nggak apa-apa itu? Bisa langsung ya ini? Iya, bisa langsung aja Bu. Betul Bu. Ini baik dari Pak Faizal, ini saya seperti kayak baca podcast ini. Ya, ini dari Pak Faizal. Melanjutkan pertanyaan dari sekolah dampingan. Apakah Boskin bisa membiayai pembelian laptop dan perangkat lainnya? Bisa. Mungkin pernah ada isu. Saya ingin menjelaskan. Semoga Bapak Ibu masih on di sini ya. Ini ada kurang lebih 2.000. Mudah-mudahan masih tetap fokus dan masih tetap on sehingga kesimpang siurannya gitu ya. Kesimpang siurannya bisa direda gitu ya. Nah, kemudian ini juga nih, Bapak Thomas Tan. Apakah Boskin dalam kaitannya penguatan digitalisasi sekolah bisa, apakah bisa SP bisa mengembangkan website dan LMS sekolah serta berlangganan digital learning resource? Ini sangat bisa, mau dari reguler, mau dari kinerja itu sangat bisa. Silahkan ya. Bapak kalau misalkan,
wah ini tahun ini saya tidak mungkin tidak mungkin mendapatkan kinerja terus gitu kan. Tapi kalau reguler, bos reguler saya dapat nih gitu ya, terus-terusan. Sebaiknya Bapak Ibu yang sekiranya rutinitas dan akan berkesinambungan, berkelanjutan, lakukan di reguler aja. Karena Bapak Ibu juga dapat reguler ya. Nah, namun di daerah tidak diperoleh kebijakannya, solusinya ya mungkin tanyakan reasoningnya apa gitu ya. Alasannya apa tidak boleh? Apakah mungkin melihat dari saya tidak tahu juga kondisi daerah Bapak apakah relevan untuk itu gitu ya. Atau misalkan apa ya? Biasanya daerah itu menekankan, saya kurang tahu nih, di daerah itu kayak Bapak bisa detailnya bisa disampaikan aja gitu ya ke tim gitu ya, ke tim nanti saya bisa jawab, tapi detail aja nih kondisi daerahnya seperti ini. Alasan daerah tidak mengeluarkan, tidak membolehkan adalah kayaknya seperti ini. Karena apa? Pastinya daerah itu akan melihat urgensi, kemudian apakah menjadi prioritas saat ini, mungkin saja itu menjadi penilaian mereka gitu ya. Nah, Pak Faisal, kembali lagi ke laptop ya, Bapak Ibu pembiayaan laptop boleh. Nah, jadi simpang siurnya, bukan simpang siur, tapi saya ingin meluruskan persepsi. Jadi Bapak Ibu perlu memahami. Kebijakan itu setiap tahun itu dinamis. Itu yang pertama. Kebijakan tiap tahun itu dinamis. Oke, sangat dinamis. Ini tentunya tergantung dari pembuat keputusan kebijakan itu, ya, decision maker-nya, gitu ya. Jadi pada saat itu di 2000, saya ingin cerita dulu flashback dulu ya. Di 2020 kita memberikan komponen sekolah, 2021 memberikan komponen sekolah penggerak itu adalah sama seperti komponen BOS reguler. Ya, artinya apa? Ketika memang butuh laptop, maka komponennya berarti sama seperti BOS reguler, yaitu penyediaan alat multimedia pembelajaran. Lalu berkembang dengan pergantian kepemimpinan, berkembang. Oh ini nggak bisa, karena ini redundant nih dengan BOS reguler. Padahal sebenarnya bukan seperti itu maknanya, tapi tetap aja tidak boleh, gitu ya. Oke, lalu dicegahlah ya di 2022 kita sosialisasikan bahwa meskipun memang sangat tepat digitalisasi itu adalah erat hubungannya dengan laptop, dengan yang berhubungan dengan digital, gitu ya. Nah jadi yang akhirnya di 2023 gitu ya, kita sampaikan kembali reasoningnya apa. Oke, kita tidak menyebutkan secara eksplisit di sana gitu ya, tapi ada di sana adalah penyediaan sarana gitu ya, perangkat lunak atau perangkat kerasnya gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada narasi tersebut gitu kan, itu sangat relevan karena itu adalah bagian dari digitalisasi sekolah. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan, tapi hindari strategi realisasi BOS kinerja itu adalah, oke saya belikan aset dikarenakan untuk pembelian aset itu cepat terrealisasi dan cepat habis. Padahal maknanya bukan seperti itu dalam pemberian intervensi. Lebih kepada Anda butuhnya apa, dukunglah dengan dana BOS kinerja ini. Karena sebelumnya mungkin kalau menurut saya gitu, untuk yang regulernya besar, mungkin bisa untuk hal seperti laptop rutin aja. Misalkan bisa misalkan oke, karena masih belum mencukupi, saya mau menganggarkan setiap tahunnya dari BOS reguler sebanyak 2 laptop. Seperti itu. Nah, lalu mungkin untuk yang kinerja sekolah penggerak yang regulernya lebih sedikit, saya tidak memungkinkan untuk beli laptop di reguler karena untuk operasional pun sangat minim, sangat terbatas. Sehingga untuk memenuhi digitalisasi sekolah, saya ingin mengarahkan dana BOS kinerja sekolah penggeraknya itu adalah untuk beli laptop. Dan tetapi porsinya meskipun tidak ada kuantitas, tidak ada besaran persentase untuk jenis barang apapun, untuk kegiatan apapun, tapi sebaiknya Bapak Ibu harus bijak dalam mengeluarkan atau dalam merencanakan. Jadi, oke, saya untuk kinerja sekolah penggerak ini akan lebih ke arah kegiatan pelatihan dan sebagainya, namun saya butuh penyediaan laptop juga misalkan. Jadi seimbang ya, antara tidak hanya Bapak Ibu habiskan dengan laptopnya, tetapi Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa sumber daya manusianya di satuan pendidikan itu bisa mengoperasionalkan dan bisa memelihara, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang penting ya.
Apakah dana Boskin boleh digunakan untuk kegiatan pengimbasan oleh sekolah penggerak ke sekolah sekitar, misalnya untuk konsumsi, transport pertesah, dan lain, dan apakah limitasi besaran penggunaan? Memang tidak eksplisit kegiatan pengimbasan ini gitu ya. Namun Bapak Ibu bisa aja gitu ya, narasi pengimbasan ini gitu ya, narasi pengimbasan ini bisa Bapak Ibu katakanlah mereka adalah bagian dari komunitas belajar Bapak Ibu. Ini bisa saja gitu ya. Cuman gitu ya, eee, pengimbasan di sini mekanismenya itu seperti apa nih? Jangan sampai ada ya, kalau di, eee, apa, kayak kayak contohnya gimana, Bapak Ibu datang ke sekolah gitu ya, datang ke sekolah untuk pengimbasannya. Pada prinsipnya mungkin bisa saja karena sekolah penggerak ini gitu ya, sekolah penggerak ini tentunya ada visi ketika mereka sebagai agen perubahan, ya kan, mereka melakukan pengimbasan gitu ya. Tetapi perhatikan, kalau saya lebih kepada perhatikan ketersediaan dana, karena ini juga mungkin kalau angkatan biasanya ketika pengimbasan ini ada di mana? Angkatan ketiga, angkatannya dananya sedikit gitu ya. Dananya sedikit, perhatikan itu ya. Ya, seperti itu. Kan boleh juga bagian dari komunitas belajar mengimbaskan ke sekolah yang lainnya gitu ya, sama saja mekanismenya. Jangan pemberian uang gitu ya, jangan pemberian karena bukan seperti itu dana bos itu, tapi kita sebagai penyelenggara atau kita akan menghadiri gitu kan, menghadiri ke sebuah tempat untuk pelatihan atau kalau misalkan pengimbasan. Berarti penyelenggaranya misalkan gini, kalau menurut saya kegiatan pengimbasan ini bisa dilakukan seperti ini. Sekolah kalau saya ya, kalau misalkan saya sebagai kepala sekolah, kemudian oke saya sudah menjadi angkatan ketiga dan saya sudah, bahwa saya ini ingin menularkan agar mereka juga bisa menjadi agen perubahan. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalkan itu bisa aja cara pengimbasannya itu adalah Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan dengan tema apa gitu ya, di satuan pendidikan ngundang kepala sekolah yang lainnya. Kan pengimbasan itu bisa aja dalam bentuk manajemen. Manajemen di sini adalah memberikan informasi ya ke satuan pendidikan di sekitarnya bahwa ini loh program ini loh cara pengimbasannya di sekolah penggerak di saya itu saya telah mewujudkan kurikulum yang seperti ini, metodenya kayak gini. Itu sama saja ya, kayak gitu. Sekolah dampingan saya saat ini belum atau jadi dengan alasan katanya pernah menolak BOS reguler. Apakah masih bisa dana Boskin kah? Jika bisa bagaimana cara? Mohon maaf, kalau misalkan menolak dana BOS reguler, maka tidak dapat menerima dana BOS kinerja. Yang terpenting adalah satuan pendidikan mendapatkan dana BOS reguler dulu, ditetapkan BOS reguler dulu. Jadi kalau misalkan menolak sudah barang tentu, sudah jelas tidak mendapatkan dana BOS kinerja. Oke. Dewi Mike Octavia, apakah jika tidak menerima BOP, maka sekolah tersebut tidak mendapat Boskin? Ya, ini sama pertanyaannya dengan nomor 3. Tidak menerima itu sinonimnya menolak juga, gitu ya, dalam konteks BOSP. Next, ada lagi? Oke, apakah dasar hukum tersebut juga mengatur pengolahan BOSP kinerja dan apakah BOSP kinerja boleh untuk belanja modal pemeliharaan dasar? Boleh, ya, boleh. Budi Wahyu. Nah, belanja modal, pemeliharaan, dan sarpras. Prinsipnya boleh, cuma mungkin lebih tepat, belanja modalnya mungkin bisa masuk tuh digitalisasi Bapak Ibu ya kan, komponennya ke sana. Kemudian ketika pemeliharaan, ini pemeliharaan sarananya ini akan lebih tepat tuh bos reguler. Nanti kalau misalkan salah pemetaan, misalkan Bapak Ibu, Bapak akan ditanya kenapa memasukkan di bos kinerja gitu kan, Bapak harus punya argumentasinya. Nah, kalau misalkan ini mau pemeliharaan apa nih? Emang pastinya komponennya yang mana nih? Nah, bisa nggak pemeliharaan masuk pengembangan sumber daya manusia? Ini logika aja, Pak. Oke, pemeliharaan sarana masuk ke pengembangan sumber manusia. Atau pemeliharaan sarana masuk ke pembelajaran paradigma baru. Atau pemeliharaan sarana masuk ke digitalisasi sekolah. Atau pemeliharaan sarana masuk ke perencanaan berbasis data. Cocok nggak?
Atau pemeliharaan sarana ini lebih cocok di BOS reguler yang ada komponennya pemeliharaan sarana prasarana. Nah, di situ kita mengambil keputusan, gitu ya. Kemudian apakah ada minimal siswa di satuan agar mendapatkan dana BOS Tidak ada, tidak. Apakah ada minimal siswa di satuan pendidikan agar mendapatkan BOS reguler? Tidak ada jawabannya. Maupun BOS kinerja juga tidak ada. Apakah ada perbedaan bila sekolah itu termasuk sekolah penggerak? Saya tidak paham untuk ini, gitu ya. Apakah ada perbedaan bila sekolah itu termasuk sekolah? Dalam mendapatkan dana BOS reguler, kita tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Kita tidak ada perbedaan gitu ya antara dia sekolah penggerak atau bukan non penggerak, semua sama. Syaratnya Anda harus melakukan sinkronisasi Dapodik di 31 Agustus dan ingat, saat ini kondisinya untuk sekolah penggerak itu ada 134 yang dia tidak ditetapkan sekolah penggerak. Maaf, tidak ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja. Kenapa? Di antaranya mereka ada kendala terkait dengan izin operasional. Jadi mohon maaf karena BOS reguler harus izinnya valid, maka Bapak Ibu harus segera memperbaiki, menyesuaikan, memutakhirkan sebelum 31 Agustus 2023 untuk mendapatkan BOS kinerja 2024. Ya, untuk angkatan 2 dan angkatan 3 nih ya, menjadi perhatian khusus. Kemudian izin operasional ini hanya untuk sekolah swasta, untuk negeri karena bagian dari pemerintah daerah, itu tidak perlu. Kemudian harus sinkron, dan ternyata dari 134 ini masih ada sekolah yang tidak sinkronisasi Dapodik untuk cut off, untuk keperluan cut off BOS kinerja atau cut off BOS reguler, sehingga secara otomatis BOS regulernya atau BOSP atau PAUD regulernya itu tidak mendapatkan. Kemudian punya rekening yang valid yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara umum itu. Jadi itu harus pastikan besok di 31 Agustus 2023 kita akan cut off kembali untuk TA 2024. Pastikan sekolah penggerak ya mendapatkan dana BOS reguler. Untuk sebagai jalur awal masuk mendapatkan kinerja. Seperti itu. Sabinus Acong, bolehkah dana Boskin juga Bapak Ibu pengawas binaan ketika memilih sekolah penggerak terkait dengan pendampingan sekolah? Nah, ini kaitannya dengan kapasitasnya. Apakah kapasitas dia melaksanakan tupoksinya dia atau memang bukan, gitu ya? Jadi Bapak Ibu perlu melihat itu, gitu ya. Karena apa? Ketika kayak misalkan, oke, saya sebagai pengawas, tupoksi saya adalah membina sekolah. Berarti Anda digaji sebagai PNS untuk membina sekolah, kan? Tidak mengajar. Ya, beda. Guru itu adalah diberikan tugas mengajar, disitulah Anda digaji, gitu kan ya. Seperti itu sama. Saya ke pusat ke sini misalkan ke kantor juga punya tupoksinya sehingga saya juga tidak dibayar untuk setiap ke kantor. Nah, logikanya di sana. Fatoroji, mengapa buku PJOK dan PKN tidak termasuk HYT yang berarti? Nah, ini saya tidak tahu, mungkin ini lebih tepat kepada bagian buku ya. Mungkin next. Apakah satuan pendidikan yang melakukan kurikulum merdeka secara mandiri sudah mendapatkan dana BOS reguler? Tidak ada hubungannya satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum mereka dengan mendapatkan dana BOS reguler. Karena dana BOS reguler ini adalah lebih kepada Anda memenuhi syarat dan kriterianya yang tadi saya sebutkan. Tidak ada hubungannya dengan menerapkan kurikulum merdeka atau tidak. Apakah ada presentasi penggunaan dana BOS kinerja untuk saya? Tidak ada. Ada lagi? Sudah sepertinya ya Pak Heru ya.
Assalamualaikum. Halo Bu Triani. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya. Ini sepertinya dari Pak Heru sebagai MC sedang ada kendala. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya yang langsung dari Bapak Ibu hadirin. Mohon bagi yang mau bertanya untuk raise hand. Ya, izin Pak Heru. Ya. Ya. Silakan Bu Nurdianiati ya, Bu ya. Iya, iya Ya, Pak. silakan Bu. Terima kasih. Baik Bu Triani, tadi sebenarnya penjelasannya sudah cukup jelas. Cuman mungkin saya ingin menambahkan terkait ada satuan dampingan yang tidak menerima Boskin karena tidak menerima BOP reguler. Karena dia PAUD terpadu. Jadi ada kebijakan ketika PAUD terpadu itu hanya boleh satu program yang menerima. Dia punya KB dan TK. Karena KB-nya sudah menerima BOP reguler, maka TK-nya tidak menerima. Yang jadi sekolah penggerak adalah TK-nya. Gitu. Jadi akhirnya tidak bisa menerima BOP kinerja. Itu kebijakan dari kota tempat satuan tersebut berada. Yang sebenarnya di kabupaten kota lain tidak ada kebijakan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya semua program tuh bisa meskipun ada KB, TK, TPA gitu. Oh, Nah, kemudian pertanyaan saya, karena ini mungkin sudah di SK-kan di awal ya, apakah memang tidak bisa dirubah lagi kebijakannya untuk apa namanya sampai akhir tahun untuk BOP kinerjanya sehingga hanya harus menunggu di tahun depan? Karena menurut saya bukan kesalahan dari satuan gitu ya, tapi kebijakan yang kurang berpihak gitu. Padahal setahu saya dari pusat itu menurunkan dana BOP seluas-luasnya untuk semua satuan pendidikan gitu kan. Oke. Tapi kenapa dibatasi seperti itu? Terima Oke, kasih izin. Bu Triani. Oke, izin. Saya bertanya dulu. KB punya NPSN? Punya, TK punya NPSN? punya. Oke, di situ masalahnya ya. Oke, jadi ketika NPSN dia memiliki kepala sekolah masing-masing. Tapi ketika terpadu KB, TK itu jadi satu, dia satu NPSN. Berarti dia masuk ke ini ya, si jumlah satu peserta didiknya juga jadi satu. Di situ masalahnya ya, Bu ya. Enggak, Bu. Jadi NPSN-nya masing-masing, kepala sekolahnya juga udah masing-masing. Betul, di situ, Bu. Jadi terpisah. Apakah dua kepala sekolah itu lolos menjadi kepala sekolah penggerak? Enggak, hanya TK-nya. Berarti Tapi TK-nya yang kemudian TK-nya tidak dapat BOP reguler karena oleh Dinas Pendidikan itu dibatasi untuk yang punya lebih dari satu program, hanya satu yang boleh menerima gitu. Oke, jadi bukan seperti itu, Bu. Jadi gini, Bu. Kuncinya dapat BOP reguler itu adalah dari NPSN, Bu. Jadi si NPSN itu dikenai siapa? Gitu. Nah, NPSN kan syaratnya ada memiliki NPSN kan. Kalau misalkan NPSN karena sekolah tersebut itu sudah masing-masing TK itu
Dia punya NPSN, punya kepala sekolah. KB punya NPSN, punya kepala sekolah. Kalau memang mau mendapatkan BOS kinerja, BOP kinerja, maka keduanya baik TK maupun KB, karena ini sudah memiliki NPSN masing-masing dan kepala sekolah masing-masing, dia harus sinkron dapodik dua-duanya. Lalu ketika mau kinerja, karena dia adalah ikut sekolah penggerak, kedua kepala sekolah ini itu harus mengikuti sekolah penggerak. Nah, kalau misalkan oh ternyata tadi ada kebijakan daerah hanya satu aja nih gitu ya. Nah, itu mungkin dikembalikan lagi ke daerah. Saya kira itu tidak bisa betul. Daerah tidak bisa membatasi itu ya, karena apa? Ketika Ya. sekolah penggerak berawal dari kepala sekolah penggeraknya, ikut atau tidak. Jadi jangan disalahin karena dia tidak mendapatkan BOP regulernya, Bu. Gitu ya, karena BOP reguler itu tidak ada kaitannya dengan kepala sekolah itu penggerak. BOP reguler itu tergantung dari sekolah tersebut sinkron, memiliki NPSN, memiliki rekening masing-masing. Di situ. Ya. Di situ dulu. Iya, jadi sebenarnya sudah sinkron, Bu. Cuman sama dinas tuh disuruh menolak BOP. Karena itu tadi hanya boleh satu enggak, sekarang program yang gini boleh aja, menerima. besok tinggal checklistnya menerima aja. Dirubah. Betul. Oke. Jadi masih bisa ada kemungkinan bisa dapat. Tahun 2023 tidak dapat, tapi kemungkinannya di tahun 2024 sepanjang 31 baik. Agustus Terima kasih. dicentang. Oke, baik. Terima kasih, Bu Triani. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, sebentar ya, Bapak Ibu. Dengan Pak Rudi Haryanto. Ada Pak Rudi Haryanto ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudi. Wabarakatuh. Sehat Pak Heru dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu hebat semua. Saya fasilitator angkatan 3 dari NTB. Mohon izin begini Bapak Ibu, kenyataan yang ada di lapangan, mohon maaf, kebetulan saya jadi dari pengawas sekolah SMA. Itu secara umum kita dengar keluhan-keluhan dari guru maupun TU suatu sekolah. Kadang-kadang kepala sekolah itu bermain, mohon maaf. Ini agak ekstrim saya ngomong, ini suara hati dari teman-teman guru maupun TU karena kebetulan sekali lagi saya pengawas sekolah SMA. Nah, kira-kira gimana kiat-kiat trik-trik atau apakah kita sebagai pengawas bisa intervensi untuk menegur atau melaporkan hal tersebut? Itu yang pertama pertanyaannya Bapak Ibu. Halo, didengar suara saya Bapak Ibu nggih? Halo? Halo Bapak Ibu? Ya Pak, lanjut Pak, silakan Pak. Ya. Yang kedua, yang ini sangat fenomenal, kayaknya se-Indonesia sami mawon ini bahasanya kayaknya. Yang kedua, apakah bisa kita misalnya waktu untuk kelas 11-nya kan kemarin sekolah kami, binaan kami IKM Pak. IKM. Mandiri berubah. Kemudian akhirnya dibelilah dana uang buku-buku itu untuk keperluan kelas 11 sekarang yang naik kelas 11. Nah, apakah bisa kita ganti untuk angkatan kelas 10 itu dengan menggunakan dana silang dari dana Boskin ini Pak? Terima kasih. Artinya yang kemarin kita pakai dana dari BPP gitu ya, BPP, kemudian apakah bisa sekarang untuk kelas 11-nya 10-nya kita pakai atau kita switch gitu, dana Boskin kita pakai untuk kelas 11 karena pengadaan untuk kelas 10 sudah ada dari Siplah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi Haryanto. Ini langsung jawab saja Pak Heru atau bagaimana? Ya, silakan Bu, jawab aja Bu. Nanti habis ini kita kembali ke pertanyaan yang ada di Q&A ya Bu ya. Bagian nomor 1 bukan kewenangan kami, itu kembali lagi karena ini ya,
kaitannya dengan ASN daerah gitu ya, Bapak konsultasikan saja dengan BKD atau dengan setempat gitu ya. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan buku sesuai dengan kurikulum yang disediakan. Kalau misal terus sumber dananya dari mana? Sumber dananya bisa dari dana BOS kinerja ataupun dana BOS reguler seperti itu ya. Terus sharingnya bagaimana? Sharingnya kan gunakan Siplat. Bapak Ibu kalau misalkan mau sharing dengan BOS reguler, sharingnya berapa? Misalkan 100 nih, mau beli buku sejumlah 100 gitu kan dengan tema A gitu ya. Tema A di Siplah. Berarti karena dananya kurang nih dari BOS reguler gitu kan untuk memenuhi bla-bla-blanya gitu ya. Sharing nih dengan kinerja gitu ya. Yang kemarin contoh baru kelas 11 gitu ya yang dipenuhi, baru sisanya nih dari reguler ataupun dari regulernya, atau misalkan kondisinya sebaliknya, itu bisa saja. Mohon maaf Bu, mohon maaf pertanyaan saya tadi artinya strategi atau apakah bisa kita sebagai pengawas mengintervensi tindakan kepala sekolah tersebut misalnya gitu Pak. Bapak koordinasikan dengan BKD daerah. Oh siap. Soalnya ini fenomenal, kadang-kadang kepala sekolah nilap-nilap. Mohon maaf saya agak ekstrim ngomong. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Iya Pak, jadi itu permasalahan di daerah Bapak, koordinasikan dengan contoh di daerah itu yang nanganin ASN siapa sih pengampunya? BKD, Badan Kepegawaian Daerah bukan kan? di daerah. Mohon maaf, bukan di daerah saya aja Bu. Kayaknya se-Indonesia mirip-mirip lah. Iya, tapi kan Bapak nggak bisa ngurusin daerah lain kan? Nah, betul, maksud saya Karena pertanyaannya sudah ada untuk kita semua. otonominya gitu ya. Iya, maksud Pusat saya tidak secara bisa umum mengintervensi hal tersebut Pak ya. Jadi kembalikan ke daerah masing-masing. Siap. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rudi ya. Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaan ini nanti karena masih banyak di Q&A nanti Bu Oktaria nanti bisa jawab langsung di Q&A ya. Silakan Bu. Oke, Bapak Jamisten S. Apakah satuan pendidikan yang melakukan kurikulum merdeka secara mandiri yang sudah melakukan dapat BOSKIN? Tadi sudah saya sampaikan ya, tidak ada hubungannya antara kurikulum merdeka dengan mendapatkan BOS kinerja. Ada kebijakan dari suatu kota jika PAUD terpadu dan TK tidak bisa melakukan BOSKIN jika sudah. Ini kayaknya intinya gini. Mungkin jawabannya gini, pusat tidak membatasi. Jadi ini gini aja Pak. Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan dana BOSP sepanjang memenuhi syarat dan kriterianya. Untuk kasus yang nomor 11 silahkan lakukan perubahan partisipasi dana BOSP dari menolak menjadi menerima, gitu aja. Yang nomor 11 ya. Karena kasusnya itu tadi dianggapnya ada batasan dari dari daerah, dari kabupaten kota. Jadi cut off penerimaan itu ada pusat, jadi bisa dilakukan secara mandiri dengan melakukan perubahan partisipasi dari menolak menjadi menerima. Pak Sutarmin, tadi untuk BOS kinerja pada sekolah penggerak diharapkan satuan pendidikan bertransformasi bergerak 1 tahun lebih maju. Yang dimaksud 1 atau 2 tahun lebih maju, yang dimaksud apa indikator atau tahap. Nah, ini perlu ada babon tentang sekolah penggerak. Barangkali nanti dari tim PSP menjelaskan kembali bagaimana cara kita melakukan bergerak 1-2 tahap lebih maju. Ini ada di babon awal PSP ya. Jadi contohnya itu misalkan posisi kita ada di level 1. Di level 1 misalkan ada di kondisi sekolah yang tidak aman, sekolahnya tidak menyenangkan dan kurang ramah sehingga peserta didik tidak nyaman untuk belajar. Maka untuk bergerak 1 tahap lebih maju untuk mendapatkan kriteria di level 3, Bapak harus melakukan apa? Oke, saya harus menjadikan sekolah saya menjadi yang ramah untuk anak-anak. Nah, dicek dulu nih, ramahnya itu jangan-jangan misalkan SDM-nya pada galak nih gitu ya. Jadi peserta didik takut nih, berarti saya harus melatih SDM satuan pendidikan, SDM-nya, gurunya agar lebih ramah ke satuan pendidikan. Atau ternyata tidak ramahnya karena apa? Bapak harus tahu akan masalah tidak ramahnya karena apa, gitu ya.
untuk menjadikan dia ramah. Ada kriterianya di level 1, level 2, level 3, dan level 4. Itu tinggal dicek aja. Di Babon Sekolah Penggerak nanti tim PSP mudah-mudahan ada kesempatan untuk sosialisasikan kembali bagaimana cara sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju. Kemudian next, apakah ada panduan khusus penggunaan dana BOS kinerja Permendikbudristek 63/2022? Kemudian baca saja di juknisnya. Kemudian 10, Adventinus Lambut, ada persepsi dalam satuan pendidikan yang dalam menyusun penggunaan dana hanya menggunakan format yang sebelumnya karena dinilai aman, sehingga ada ketakutan dana BOS-nya tidak dimanfaatkan dan disahkan sesuai keputusan. Apa yang bisa Bu Triani sarankan? Saya sarankan fokus pada harus percaya diri, gitu ya. Harus percaya diri, saya ini yang dibutuhkan karena apa? Yang mempertanggungjawabkan bukan mereka, tapi Anda. Jadi fokus aja pada kebutuhan aja, Bapak Ibu. Anda yang mempertanggungjawabkan, bukan mereka yang menilai, gitu ya. Dan ketika dinilai amannya oleh siapa, gitu ya. Kalau misalkan dan kepala daerah, bahkan daerah pun tidak boleh mengintervensi kebutuhan satuan pendidikan di luar prioritas kebutuhan satuan pendidikan, dalam hal ini misalkan di kebutuhannya apa, harus beli apa gitu kan, itu sebenarnya tidak boleh, dan kalau misalnya itu juga bisa kena ya. Jadi fokus saja kepada kebutuhan sendiri, pede aja, percaya diri gitu ya. Bapak Ibu adalah leader di satuan pendidikan, maka percaya dirilah Anda mampu menggerakkan sekolah sesuai dengan visi misinya. Nggak usah takut. Justru ketakutan itu yang harus dihilangkan di Bapak Ibu sebagai agen perubahan gitu ya. Rasa takut, kita harus menunjukkan bahwa saya percaya diri, saya mampu, saya bisa, saya bisa memahami semua, dan saya bisa berkolaborasi dan semuanya. Hilangkan rasa takut itu ya. Suroso, untuk mendapatkan kepastian jawaban penggunaan dana BOSKIN kepada siapa pertanyaan disampaikan. Ini Pak, ke saya bisa. Karena terkait BOSKIN, Dinas Pendidikan belum memberikan penjelasan. Di sini sedang sosialisasi penggunaan dana BOSKIN ya. Bapak kemana aja Bapak Suroso? Kemudian ISP Unida, mengapa yang menjadi dasar untuk besaran BOS adalah rapor pendidikan, kemajuan terbaik gitu ya. Maksudnya kemajuan terbaik, besaran BOS kemajuan terbaik adalah rapor pendidikan. Bagaimana jika rapor tersebut sebenarnya kurang menggambarkan kondisi sekolah? Ini belum ada evaluasinya gitu ya, dan ini baru pertama kali dilakukan dan sudah disepakati berdasarkan tersebut ya, berdasarkan rapor pendidikan. Nanti catatan terkait dengan bagaimana jika rapor pendidikan belum menggambarkan kondisi sekolah, ini catatan khusus, terima kasih gitu ya. Pertanyaannya menarik gitu ya, untuk dilakukan kajian, nanti kita sampaikan, kita bantu sampaikan ke PSKP, Pusat Standar Kebijakan Pendidikan ya. Terima kasih. Kemudian next, Bapak Rudi Haryanto, bagaimana jika KS bermain? Itu barusan ya. Nunung Anugrawati, salah satu komponen pemasaran BOSKIN adalah digitalisasi sekolah, jaringan internet, terutama bagi sekolah yang berjaringan internet dan tidak terjangkau jaringan internet. Nah, ini ada masuk di komponen digitalisasi, ada penguatan infrastruktur internet atau misalkan listrik. Tapi biasanya Bapak Ibu untuk yang 3T gitu ya, kalau misalkan benar tidak ada sekali bisa habis dananya. Nah, jadi sebaiknya sebenarnya itu bukan solusinya dari BOS kinerjanya, tapi sebenarnya daerahnya itu solusinya, karena memang karena memang perlu gitu ya pemerintah menyediakan. Nah, dari sini mungkin solusinya gitu ya, karena dana BOS ini bukan kayak yang tidak ada internet menjadi ada, terus beli tower gede habis uangnya gitu ya. Nah, itu bukan solutif gitu ya. Nanti justru cuma karena internet gitu ya, tapi Bapak Ibu tidak bisa melakukan pelatihan, tidak bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar, malah esensinya hilang gitu ya. Jangan sampai membuat perencanaan yang memang jadi esensinya tuh hilang gitu kan.
Nah, bisa jadi kalau esensinya hilang bahwa pembelanjaan yang kita lakukan itu tidak tepat. Nah, kayak gitu perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi, oke, berarti cara lain seperti apa? Jadi, memang untuk dana bos ini kan terbatas, tidak mungkin untuk misalkan karena 3T dari semula tidak ada menjadi ada, uangnya akan habis. Nah, berarti itu adalah tugasnya pemerintah daerah. Maka solusi yang lainnya gitu ya, berarti Bapak Ibu menggunakan modul-modul yang harus offline. Nah, itu mungkin esensinya untuk pergerakan lebih majunya itu lebih dapat dibandingkan hanya internet, tapi untuk kebutuhan yang lainnya tidak dapat dilakukan. Karena habis untuk satu item saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian, Anmi Sundari, bolehkah FSP melakukan intervensi terkait penggunaan dana boskin karena ada sekolahnya yang entah apakah terlalu pelit atau terlalu takut untuk menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sekolahnya, bahkan ada sekolah yang pelaksanaan P5 para guru ada yang rela mengeluarkan uang pribadinya. Tidak boleh intervensi. Tapi Bapak Ibu mendampingi, mengarahkan dalam hal artinya biarkan keputusan diserahkan kepada kepala sekolah. Jangan memaksakan bahwa Anda harus ini, enggak. Tapi kita selaku fasilitator adalah merekomendasikan. Jadi ini loh rekomendasinya, disarankan mungkin ini masalah keputusan gitu ya. Keputusan berikan seluruhnya kepada kepala sekolah. Nah, ada batasnya kan? Anda sebagai FSP, batasnya itu adalah menganalisis sekolah tersebut mungkin kemudian melakukan rekomendasi atau saran. Masalah saran atau rekomendasi akan diambil oleh kepala sekolah itu dikembalikan lagi ke kepala sekolah. Itu adalah menjaga peran dan kewenangan. Gitu ya. Kembalikan karena sekolah, kepala sekolah yang bertanggung jawab dan keputusan ada di kepala sekolah sebagai orang yang akan menyetir sekolah itu menjadi apa. Akan mempercepat capaiannya gitu kan atau seperti apa. Next. Dapatkah bos kinerja juga dimanfaatkan terlain untuk gaji honor guru hingga menjawab pertanyaan tentang perlindungan bagi. Nah, kalau rutin masuk gaji itu bos reguler Bapak Ibu, tapi di bos kinerja ini lebih kepada kegiatan-kegiatan, misalkan honor narasumber, kepanitiaan dan sebagainya, bukan bulanan. Ya, bukan bulanan. Karena apa? Bulanan itu ada di rutinnya, di regulernya, di komponen 12. Seperti itu. Selanjutnya, Dewi Fitriani, adakah sekolah dampingan saya yang jumlah peserta didiknya lebih besar dari sekolah lain? Ada sekolah dampingan saya, oke, tapi menerima dana boskin yang sama. Oke, baik. Dan satuan biaya dana bos kinerja tidak berdasarkan peserta didik, akan tetapi dihitung satuan pendidikan. Ya, jadi mau besar mau kecil, fixed cost, ya, satuan biayanya tetap, gitu ya. Kemudian terkait dengan ini menarik yang nomor 14 ini pernah jadi inputan juga dan ini perlu dikaji gitu ya, kaitannya kinerja berbasis disesuaikan dengan peserta didik di satuan pendidikan. Terima kasih diingatkan kembali. Nanti kami coba cek gitu ya. Karena pernah menjadi inputan juga ya kaitannya perhitungan satuan penerimaan dana bos kinerja untuk sekolah penggerak atau bos kinerja gitu kan, tapi basisnya itu adalah peserta didik juga sama seperti reguler. Untuk 2023 belum ada perubahan, masih fixed cost. Kemudian Pak Fatkul, sehubungan alokasi boskin tidak cukup, apakah bisa digunakan pendampingan dana sumbangan orang tua dalam kegiatan P5? Sangat bisa. Jadi Bapak Ibu, untuk pembiayaan pendidikan sesuai dengan PP pendanaan pendidikan, tugasnya itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat ini melalui apa? Melalui salah satunya adalah donasi atau sumbangan. Optimalkan peran-peran, bahkan kita artinya itu Bapak Ibu sudah bermitra, berkolaborasi untuk mendapatkan donasi yang besar untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Justru gerakan orang tua orang tua peduli pendidikan ini perlu kita galakan nih gitu ya, agar lebih banyak lagi
yang memang peduli terhadap pendidikan. Seperti itu ya, kolaborasi itu penting. Apakah Boskin harus menggunakan aplikasi Arkas? Yes. Next. Boskin cairnya rata-rata di tengah tahun atau Juli pelaporannya akhir tahun sehingga program PSP di semester 2 tidak terdanai Boskin. Mohon Boskin dicarikan di awal tahun. Ini kembali lagi ke peraturan keuangan di mana paling cepat bulan April. Artinya memang mendekati ke pertengahan tahun. Dan solusinya itu adalah dalam strategi perencanaan Bapak Ibu saja. Jadi fokusnya kita, sudut pandangnya penganggaran itu adalah 1 tahun anggaran. Nah, pelaksanaan itu adalah mungkin tahun ajaran. Jadi, strateginya itu adalah di perencanaan. Ya, Bapak Ibu. Jumiati, apakah bisa dana Boskin digunakan untuk transportasi guru yang akan memberikan materi tambahan bagi saya yang belum memahami materi di fase sebelumnya? Nah, ini kembali lagi ke transportasi guru. Apakah di sini adalah maksudnya ke pengimbasan atau misalkan apa peserta didik ya? Materi tambahan bagi peserta didik yang belum memahami materi di fase sebelumnya. Memang kerjanya di mana melakukannya gitu Kak. Kalau saya lebih baik dioptimalkan di satuan pendidikan di jam di jam belajar sih gitu ya. Mengingat peraturan mekanisme pengelolaan keuangan tidak seperti dulu lagi gitu ya. Mending dibandingkan ada kayak tambahan-tambahan, kemudian kita juga tidak ada katakanlah lebihnya, katakan tidak bisa diberikan transport, optimalkan di jamnya jam sekolah sih gitu ya. Kami juga seperti itu gitu ya. Termasuk saya juga mengoptimalkan di jam kerja aja gitu ya untuk bekerja gitu. Tapi untuk misalkan kaitannya biasanya transportasi itu akan dilihat dari, ini kan kaitannya dengan SPPD juga, kemana Anda berangkat gitu kan. Anda berangkat ke sekolah sendiri, apakah kepala sekolah mengeluarkan SPPD gitu ya, logikanya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga ya, silahkan ya Bapak Ibu. Dan tentunya tanyakan aja ke dinas, kalau misalkan seperti itu, adakah ketentuannya, kalau pusat itu tidak ada peraturan yang satu-satu gitu ya, satu-satu gitu. Intinya transportasi, ATK, honor sumber, honor kerja itu bisa, tapi masalah mekanisme pengolahannya kembali lagi ke daerah gitu ya. Sama di pusat juga kan, di pusat itu mengikuti PMK tentang SBM, standar biaya masukan. Nah, kayak gitu. Jadi transport pun diatur gitu kan, at cost, kalau apa. Nah, bisa dikeluarkan at cost, tapi kalau apa? Nah, gitu. Itu pusat juga kena kok, tapi aturannya aturan Kementerian. Apakah sekolah tidak berakreditasi akan mendapat BOSP? BOS atau BOP tidak memperhatikan akreditasi. Tidak ada syarat akreditasi untuk menerima dana BOSP. Apakah semua anggaran BOP skenario wajib pakai siplah? Yes, termasuk pengadaan konsumsi. Yes, namun di Permendikbud 18 2022 ada pengecualian tidak pakai siplah. Silahkan baca. Kalau tidak salah rentang pasal 9 sampai 11 deh. Nanti baiknya orang siplah yang menjelaskan ya. Saya kasih clue-cluenya aja. Nanti Bapak Ibu kan ini mau meningkatkan literasi nih, tinggal dibuka nih. Permendikbud 18 tahun 2022, mungkin jawabannya dapat dicek pada Permendikbud 18 2022 di rentang pasal 9 hingga pasal 11 kalau tidak salah. Pengecualian, tidak dibelanja siplah, kenapa? Ada di sana. Ahmad Nazif, bagaimana memastikan agar sekolah penggerak yang statusnya pengganti tidak terjadi kembali pengembalian dana BOS terkait terlambatnya mendapatkan informasi perihal juknis dan batas akhir pelaporan? Oke, kalau saya kembali lagi Anda pengganti pengembalian. Ini posisinya Anda sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak pengganti atau mendapatkan dana BOS kinerjanya, gitu ya. Jadi yang mendapatkan pengembalian dana, yang diminta mengembalikan dana adalah yang tadinya sekolah penggerak menjadi tidak sekolah penggerak, itu yang mengembalikan dana.
Gitu. Jadi bagaimana memastikan agar sekolah penggerak yang statusnya pengganti? Pak Ahmad Nazib, apakah sekolah penggeraknya sudah mendapatkan dana bos kinerja? Nah, itu saya kembalikan lagi gitu ya, saya kurang memahami gitu ya, karena yang mengembalikan dana itu adalah yang tidak ditetapkan sebagai sekolah penggerak kembali. Santi Arbi, apakah dana boskin digunakan untuk mengundang pemateri dari luar sekolah untuk memberikan penguatan kepada Kepsek dan PKP karena adanya penggantian atau penambahan guru? Ini keywordnya itu adalah mengundang pemateri dari luar. Kalau saya tangkap ya, boleh, silahkan. Next. Untuk SLB, sekolah-sekolah sudah sangat setuju merencanakan boskin sesuai rapor pendidikan. Instrumen asesmennya berlaku secara umum. Itunya banyak. Sehingga rapor pendidikan yang terbit kurang validasi. Apakah dari usia menunggu asesmen validnya keluar? Nah, apakah ada regulasi khusus sementara SLB menunggu asesmen validnya keluar? Tidak ada. Tidak ada regulasi khusus. Rapor pendidikan itu adalah tools yang mengeluarkan rekomendasi perbaikan sekolah. Silahkan Anda gunakan jika memang sesuai atau relevan. Kalau tidak, berarti Bapak menciptakan sendiri apa yang pas untuk memperbaiki sekolahnya. Gitu aja ya. Jadi apakah Anda sudah menggunakan rapor pendidikan? Anda berarti sudah menganalisis rapor pendidikan. Ternyata tidak sesuai nih, bukan berarti tidak memanfaatkan. Anda sudah memanfaatkan untuk rapor pendidikan untuk menganalisis. Oke, tetapi setelah kita cek, misalkan menurut kami di sekolah kami ini tidak pas nih, kurang relevan. Apakah saya boleh mencarikan solusi lain? Ya silahkan. Sebenarnya itu adalah alat untuk memudahkan sekolah gitu ya, bagi yang memang kesulitan menganalisis sekolahnya. Nah, jadi silahkan Anda gunakan. Kalau misalkan dirasa tidak sesuai, Anda menciptakan sendiri apa yang sesuai. Silahkan. Kan Anda sudah membandingkan, berarti sudah menilai nih, wah ini tidak sesuai nih, gitu ya. M. Hadi Zuhri, bolehkah boskin digunakan untuk memiliki kegiatan yang diinisiasi distrik, misalnya pada komite MSE, PSP secara bersama-sama menggunakan dana penyelenggaraan? Boleh sharing dengan distrik, tapi sharingnya itu hati-hati dalam hal gini, Bapak Ibu harus punya laporan pertanggungjawabannya. Contoh yang agak sulit dikeluarkan buktinya. Misalkan nih mau sharing. Sharingnya ini jangankan sharing antar unit kerja. Nah, sharingnya antar sumber dana aja yang di sekolah lakukan. Bayar listrik. Ada satu ID pelanggan. Nah, bayar listriknya 1 bulannya 500.000. Kan satunya struknya keluarnya 500.000. Bapak Ibu patungan nih dari sumber dana A dan B 250.000, 250.000. Apakah Bapak bisa pegang, bisa menjamin, memastikan keluar struk bayar listriknya 250? Kan tidak. Karena apa? Struk ID listrik itu kan satu. Nah, hal seperti itu tidak boleh tuh. Nah, jadi kalaupun mau dibagi dengan misalkan sebagai contoh itu adalah bulan 1 sampai bulan sekian itu adalah dari sumber dana A. Bulan sekian sampai bulan sekian itu adalah sumber dana B, seperti itu. Nah, sama, ini mau sharing dengan dinas. Dinas bagian apanya? Oke, dinas dengan penyediaan tempatnya dan akomodasinya. Untuk misalkan konsumsinya mungkin dari satuan pendidikan, misalkan seperti itu. Silahkan sharing, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dampingan saya tahun lalu dapat boskin, tapi tahun ini tidak dapat karena dihubungin karena nama berbeda. Saya ini ada SK perubahan dengan nama baru dari kementerian sebagai sekolah penggerak. Bahkan dalam pelaporan SIM PKB sudah berada dalam keputusan tidak ada. Mohon pencerahan. Saya tidak tahu tentang SIM PKB, saya tidak akan memasukkan atau melibatkan hal tersebut gitu ya, karena dalam hal boskin yang kita jadi acuan itu adalah SK sekolah penggeraknya. Nah, gitu ya. Cek saja di Kepmen 177 dia penerima tambahan atau bukan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian Soimah, bagaimana mekanisme pemberian dana boskin dari sekolah yang batal jadwal dan serjuknisnya? Sesuai juknis kembali ke kas daerah. Ada lagi? Next. Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Heru.